yang di sebelah sana ada ayunan, ada mobil-mobilan, dan ada juga perahu-perahu bebek-bebekan. Yang lebih penting lagi, kalau desa wisata ini sangat luas, di sebelah sini dan sebelah sana sungai juga termasuk wilayah desa wisata Dewa Bromo. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kenapa suatu perusahaan harus tahu kelebihan dan kelemahan? Tentunya semua perusahaan dan semua manusia pasti punya kekurangan dan kelemahan. Dengan mengetahui kelemahan, kita harus bisa merubah kelemahan itu menjadi kuat, atau bahkan kalau bisa kelemahan itu menjadi kekuatan sebagai sumber daya yang bisa diunggulkan. Yang selanjutnya adalah opportunity atau kelemahan-kelemahan yang ada di desa wisata Dewa Bromo adalah, yang utama adalah status tanah desa wisata Dewa Bromo itu masih dalam proses dari desa atau tanah kas desa menjadi baru dimintakan untuk menjadi tanah desa wisata, tapi masih dalam proses. Yang kedua adalah tingkat pendidikan pengelola itu masih terbatas. Saya yakin di pengelolaan Dewa Bromo belum tahu apa artinya ekowisata, termasuk saya baru tahu pada saat ini, pada saat saya belajar. Yang ketiga adalah warga masyarakat belum menyadari bahwa desa wisata itu bisa menopang secara ekonomi terhadap masyarakat kalau dikelola dengan baik dan benar. Yang keenam adalah banyak anak-anak muda yang juga belum mau untuk terjun secara langsung, meskipun banyak juga mereka yang masih belum bekerja atau masih setengah pengangguran. Jadi kalau mereka mau menekuni suatu bidang, pasti hasilnya akan sangat bagus. Setelah kita tahu tentang kekuatan dan juga kelemahan, maka kita juga mempelajari tentang apa sih opportunity atau kesempatan yang bisa diambil oleh desa wisata Dewa Bromo. Kesempatannya terutama sangat banyak. Namun kita contohkan, misalnya seberapa banyak kelebihan-kelebihan kalau peluangnya tidak ada, itu juga tidak ada artinya, sama aja seperti tukang copet yang profesional namun tidak ada yang dicopet, akhirnya tidak ada hasil. Sekarang saya mau memberikan kesempatan-kesempatan atau opportunity yang ada di Dewa Bromo, baik yang sudah kita dapatkan ataupun yang baru kita rencanakan. Yang pertama, Sleman atau Yogyakarta adalah tujuan wisata utama di Indonesia. Itu otomatis kalau Dewa Bromo itu mendapatkan 1% saja dari kunjungan yang ada dari daerah lain ke Yogyakarta atau ke Sleman pada khususnya, pasti Dewa Bromo sudah tidak muat. Yang kedua adalah digunakan untuk wisuda anak-anak TK ataupun playgroup yang biasanya menggunakan tari-tarian, karena kita sudah mempunyai panggung di sentral sana atau di pusat Dewa Bromo. Itu setiap waktu kelulusan anak-anak itu pasti ramai dan dimanfaatkan. Yang ketiganya adalah panggung biasanya digunakan untuk pernikahan, terutama untuk anak-anak, mohon maaf, untuk pasangan-pasangan yang memiliki jiwa alami. Jadi mereka tidak memilih untuk nikah di gedung, tapi lebih memilih nikah di tempat kami yang merupakan situasinya sangat asri dan alami. Di samping itu kita juga mempunyai kesenian tradisional seperti seni tari yang kita sebut dengan margo budaya.
itu adalah pengelola yang dipimpin oleh Bapak Aryono, merupakan suatu seni tari tradisional yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan juga yang paling utama lagi adalah desa wisata Dewa Bromo digunakan sebagai desa wisata dan juga desa pramuka. Jadi di sini sangat sering sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepanduan atau kepramukaan, dan juga digunakan untuk kemah dan juga untuk kemah bakti ataupun persami. Dan juga di sini setiap tahun diadakan festival Mertikali, yang artinya setiap warga masyarakat berkumpul di desa wisata Dewa Bromo seperti zaman dulu, membawa beberapa makanan, dimakan bersama-sama. Di samping itu hari berikutnya kita bersama-sama membersihkan sungai. Yang keempat adalah trit atau suatu tantangan atau rintangan atau hambatan yang membuat desa wisata khususnya Dewa Bromo sampai sekarang masih dalam kategori desa wisata maju, belum mandiri. Sebenarnya persaingan di Sleman sebenarnya sangat banyak, namun bagi Dewa Bromo itu tidak dianggap persaingan karena dianggap partner, karena kita sehari-hari bisa berkomunikasi bersama dan mengambil kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nanti kita bekerja sama. Jadi partner itu misalnya contohnya secara langsung begini, misalnya kita jualan ayam goreng, nila goreng, pecel lele, bebek goreng berderet, salah satu dari kita itu habis bebeknya, maka kita bilang masih, dan nanti kita ambil di warung sebelah. Itu namanya kolaborasi. Atau seperti dulu yang pernah saya rasakan pas waktu saya casual di Hotel Quality, itu pas waktu round table-nya habis, tidak cukup, maka kita bekerja sama dengan di Seraton karena jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga kami menggunakan round table-nya dari Seraton dan digunakan bersama-sama. Itu menggunakan hambatan atau tantangan atau saingan menjadi partner kerja. Yang kedua adalah menambah wahana permainan. Ini baru dipikirkan dan direncanakan untuk menambah wahana permainan untuk anak-anak. Sekarang sudah ada, namun baru beberapa seperti ayunan dan wahana-wahana yang belum bisa digunakan untuk mendapat keuntungan atau profit secara langsung bagi desa wisata. Dan permainan-permainan yang ada sekarang ini masih digunakan hanya sebagai hiburan dan gratis, jadi tidak dipungut biaya kecuali skuter dan bebek-bebekan di atas kolam, itu sudah dipungut biaya. Terus yang selanjutnya adalah seperti tadi, seperti dalam kelemahan tadi, bahwa partisipasi masyarakat itu masih ragu-ragu. Karena apa? Karena mereka banyak yang belum menyadari bahwa aktivitas kegiatan wisata itu adalah suatu industri terbesar di dunia. Namun pada sini masih lebih suka melanjutkan aktivitas-aktivitas yang terdahulu ke sawah. Namun itu juga tetap sangat bagus karena itu yang bisa menghasilkan profit secara langsung pada saat ini. Dengan mengetahui kekurangan, kelebihan, ancaman, tantangan, dan juga kesempatan, kami sebagai salah satu tim pengelola dan juga